Christian Chifu tidak akan mendapatkan penyerang baru untuk Piala Dunia antar klub dan harus berpuas diri dengan pemain yang ada. Artinya, di Amerika nanti, selain Thuram dan Lautaro, yang tersedia hanya Taremi, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, dan Valentin Carboni. Namun, kabar baik datang dari La Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Inter Milan sudah mengamankan Angelo Bonni. Pemain ini akan menjadi salah satu dari dua penguatan baru yang direncanakan klub untuk lini serang. Menurut sumber tersebut, Inter saat ini unggul jauh dibandingkan pesaingnya dalam perburuan Bonni. Hubungan baik dengan Parma juga memudahkan negosiasi, apalagi dengan Chifu sekarang sebagai pelatih. Kemarin, seperti yang diperkirakan, telah terjadi pertemuan penting yang semakin memperkuat keyakinan kedua belah pihak. Meski belum bisa diselesaikan sebelum Piala Dunia antar klub karena masih perlu pembahasan lebih lanjut soal formula transfer, kesepakatan nilai transfer sekitar 20 hingga 25 juta euro sudah tercapai. Singkatnya, menurut La Gazzetta, Bonni bisa dibilang sudah menjadi pemain Inter secara virtual. Mereka berhasil mengalahkan persaingan dari Juventus dan Napoli. Selain itu, Direktur Olahraga Inter, Ausilio, juga dikabarkan telah mendapatkan janji, jika ada klub lain yang mencoba mendekati Bonni, Inter akan diberitahu. Tapi saat ini, skenario itu kecil kemungkinannya. Semua mengarah pada Bonni yang akan bergabung kembali dengan Chifu. Dari segi karakteristik, dia dianggap sebagai alter ego ideal Thuram, sangat baik dalam menciptakan kedalaman serangan dan masih memiliki ruang besar untuk berkembang dalam penyelesaian akhir, tulis laporan tersebut. Inter Milan terus aktif di pasar transfer untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Selain fokus pada pemain seperti Bonni, manajemen Nerazzurri juga sedang menjalin pembicaraan intensif untuk merekrut Giovanni Leoni, bek muda yang diyakini bisa membawa angin segar ke skuad asuhan Chifu. Kedatangan Christian Chifu ke Inter disebut sebagai salah satu faktor yang mempercepat negosiasi, mengingat pelatih asal Rumania tersebut sangat mengapresiasi kualitas Leoni. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, tidak hanya bergantung pada satu nama. Ia juga membuka opsi lain, termasuk membidik Christian Mosquera, bek muda Valencia berdarah Kolombia yang masih berusia 20 tahun. Mosquera memiliki kontrak hingga 2026, tetapi perpanjangan kontraknya terhambat. Kabarnya, Inter sudah bergerak cepat dan bahkan diklaim telah memiliki kesepakatan awal untuk memboyongnya secara gratis pada 2026. Posisi tawar Inter semakin kuat, sementara Valencia yang memberi harga 20 juta euro harus berhati-hati agar tidak kehilangan pemainnya tanpa kompensasi. Selain itu, La Gazzetta juga menyoroti kemungkinan kepergian beberapa bek Inter. Jika di lini depan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa telah meninggalkan kekosongan, kini giliran sektor belakang yang mungkin akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Jan Bisek dan Francesco Acerbi mulai menjadi bahan pertimbangan, terutama jika tawaran menarik datang. La Gazzetta dello Sport menyampaikan dengan pasti, bahwa Inter akan menebus Nikola Zalewski dari Roma seharga 6,5 juta euro. Seperti diketahui, tanggal 16 hingga 18 Juni akan menjadi batas akhir untuk mengaktifkan klausul pembelian pemain yang sebelumnya dipinjamkan dengan opsi pembelian. Mekanisme ini berlaku hampir untuk semua klub di Serie A, Serie B, dan Serie C, jelas media bergengsi tersebut. Sementara itu, jendela transfer musim panas akan berlangsung mulai 1 Juli hingga 1 September. Inter Milan dikabarkan sedang dalam proses merekrut bek tengah muda asal Valencia, Christian Mosquera, untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Pemain berusia 20 tahun ini menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama Valencia musim lalu, meski klub tersebut mengalami kesulitan di La Liga. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter melihat peluang besar untuk mendapatkan Mosquera dengan harga yang lebih terjangkau karena kontraknya dengan Valencia hanya tersisa hingga 2026. Jika tidak segera dijual, Valencia berisiko kehilangan pemain berbakat ini secara gratis dalam 2 tahun mendatang. Tak hanya itu, Inter juga dikabarkan sudah berada di tahap akhir dalam pembicaraan dengan Mosquera terkait kontrak pribadi. Hal ini akan memperkuat posisi tawar Nerazzurri saat bernegosiasi dengan Valencia. Meski fokus pada Mosquera, Inter tetap memantau bek muda lain, Giovanni Leoni, sebagai opsi alternatif. Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi momen bagi Paris Saint-Germain untuk meraih gelar keempatnya, menurut hasil simulasi superkomputer Opta.
Kompetisi yang akan dimulai pada Sabtu ini diperkirakan akan didominasi oleh klub-klub top Eropa. Setelah PSG sebagai juara Liga Champions terbaru, peringkat berikutnya ditempati oleh Manchester City, Bayern Munchen, dan Inter Milan yang diprediksi finish di posisi keempat dengan peluang 12,3%, mengungguli Real Madrid dan Chelsea. Juventus berada di posisi yang kurang menguntungkan dengan hanya 3,6% peluang, di bawah Chelsea, Borussia Dortmund, dan Atletico Madrid. Klub non-Eropa pertama yang disebut adalah River Plate, yang akan menjadi lawan Inter di fase grup, namun hanya diberi peluang kecil sebesar 0,3%. Prediksi ini menjadi gambaran awal bagaimana persaingan sengit di Piala Dunia antar klub 2025 nanti. Transfer Joaquin Correa dari Inter Milan ke Botafogo kini telah resmi selesai. Pemain asal Argentina ini akan membela klub Brasil tersebut di ajang Piala Dunia antar klub yang akan segera berlangsung. Kabar kepindahan ini diumumkan oleh Gianluca Di Marzio, yang mengungkapkan bahwa kesepakatan tercapai tepat sehari sebelum batas akhir jendela transfer khusus yang diizinkan FIFA untuk mendukung kebutuhan 32 tim peserta turnamen. Correa meninggalkan Inter setelah bergabung selama 4 musim terakhir, termasuk 1 musim masa pinjaman di Olympique Marseille. Kini, ia memulai babak baru dalam karirnya dengan tantangan baru bersama Botafogo, siap memberikan kontribusi maksimal di panggung dunia. Dalam wawancara bersama DAS menjelang dimulainya Piala Dunia antar klub, mantan penyerang timnas Italia, Christian Vieri, memberikan pujian tinggi kepada 2 striker Inter Milan, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Lautaro saya masukkan ke dalam 5-6 penyerang terbaik di dunia, ujar Vieri. Dia benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang top. Dia mencetak gol, membuat rekan setimnya mencetak gol, menciptakan ruang, dia sangat penting dalam sepak bola modern. Vieri juga memberikan apresiasi besar untuk performa Thuram. Thuram tampil luar biasa, dia melakukan hal-hal hebat bersama Inter. Lini serang Inter Milan mengalami pengosongan setelah Joaquin Correa mencapai kesepakatan dengan Botafogo dan Marko Arnautovic resmi meninggalkan klub. Kini hanya tersisa Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Mehdi Taremi, meskipun performa Taremi masih diragukan setelah musim yang kurang meyakinkan. Dalam skuad muda yang dipersiapkan untuk ajang internasional, pelatih Christian Chifu masih bisa mengandalkan duet bersaudara Esposito, meski Pio mengalami cedera ringan dan akan absen di laga awal, serta Valentin Carboni yang baru pulih dari cedera lutut serius. Namun demikian, seperti ditegaskan oleh Corriere dello Sport, Inter sangat membutuhkan suntikan kekuatan baru di lini depan. Hingga kini, hanya Lautaro dan Thuram yang menjadi kepastian di sektor serang untuk musim 2025-2026, dan beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu dalam upaya memperkuat skuad. Christian Mosquera, bek muda berusia 20 tahun yang juga dikaitkan dengan Inter Milan, belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Valencia. Pertemuan yang berlangsung pagi ini antara agen sang pemain, Sergio Barilla, dan Direktur Olahraga Valencia, Miguel Angel Corona, berakhir tanpa hasil yang pasti. Dalam pernyataannya kepada Apunti Sports, Barilla mengungkapkan bahwa pembicaraan akan dilanjutkan beberapa hari ke depan. Kami akan saling menghubungi lagi dalam beberapa hari. Mosquera sangat senang di Valencia, tapi untuk saat ini dia fokus pada tim nasionalnya, jelas sang agen. Mengenai kemungkinan kendala klausul kontrak, Barilla hanya menambahkan, kita tunggu saja. Dengan situasi ini, masa depan Mosquera tetap terbuka, dan potensi kepindahan ke klub seperti Inter masih menjadi kemungkinan. Sam Beukema masih membuka kemungkinan untuk bertahan di Bologna setidaknya 1 musim lagi, meskipun diminati oleh klub-klub besar seperti Napoli, Juventus, dan Inter. Menurut Il Resto del Carlino, B asal Belanda tersebut percaya pada proyek jangka panjang Bologna dan telah meminta klub untuk mempertimbangkan hanya tawaran yang benar-benar tak bisa ditolak, berkisar antara 40 hingga 50 juta euro. Beukema pun dikabarkan mengincar kontrak dengan gaji antara 3,5 hingga 5 juta euro per musim, angka yang sulit dipenuhi oleh Bologna. Sebagai respon, pihak Bologna tengah mencoba mengamankan masa depan sang pemain dengan tawaran perpanjangan kontrak hingga 2029, disertai kenaikan gaji menjadi 2 juta euro per musim. Kini, keputusan akhir ada di tangan Beukema, yang berada di persimpangan antara loyalitas dan ambisi.